Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masulul Arham dan rekan saya Adi Muhammad Fajar ingin mempresentasikan materi yang berjudul Tauhid Landasan Etos Kerja. Tauhid menurut Muhammad Abduh adalah mengiktidakan bahwa Allah adalah Esa, tidak ada sekutu baginya, dan dinamai dengan ilmu tauhid karena bagian yang terpenting untuk menetapkan sifat Esa bagi Allah dalam zatnya dan dalam perbuatannya. Ajaran tauhid ini dijabarkan dalam arkan al-iman yang oleh jumhur ahlu sunnah mengkategorikan kepada 6 arkan, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab langit, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Atas dasar itu, maka imanlah sesungguhnya dijadikan landasan motivasi bekerja untuk meraih prestasi baik. Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyatakan bahwa iman itu pendorong yang sangat kuat untuk memperbesar produksi, karena produksi itu tidak akan maju dan berkembang melainkan disebabkan bekerja dan bekerja keras yang dilakukan oleh manusia. Walaupun didasari bahwa masih banyaknya umat Islam hidup dalam kemiskinan dan kebodohan, yang menurut Al-Amr Syekh Arsalani bahwa setengah dari beberapa sebab yang terbesar dan terpenting yang membawa kemunduran bagi umat Islam ialah kebodohan. Nah, kebodohan ini karena malas belajar dan berusaha meningkatkan taraf kehidupan kepada berkualitas. Padahal Allah telah jelas memberikan garis yang tegas bahwa yang ada 2 kualitas yang ditanamkan Allah dalam surat At-Tin, yaitu ahsan at-taqwim dan asfala safilin. Nah, dilanjutkan oleh Adi Muhammad Fajar dalam pembahasan berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari Masulul Arham. Menurut M. Quraisy Shihab bahwa Allah menganugerahkan manusia yaitu memiliki 4 daya. Yang pertama ada daya tubuh yang mengatur manusia berkekuatan atau fisik. Berfungsinya organ tubuh dan panca indera berasal dari daya ini. Nah, yang kedua ada daya hidup yang menjadikannya memiliki kemampuan mengembangkan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan serta mempertahankan hidupnya dalam menghadapi tantangan. Yang ketiga ada daya akal yang memungkinkannya memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir yaitu daya kolbu yang memungkinkan bermoral, merasakan keindahan, kelezatan iman dan kehadiran Allah. Nah, dari daya inilah lahir intuisi gitu. Dan indera keenam itu ada alasan-alasan atau dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan ia berbuat sesuatu. Nah, bagi umat Islam jelas motifnya bekerja sama karena ibadah kepada Allah. Lebih lengkapnya motivasi bekerja menurut konsep Islam adalah yang pertama adalah bekerja dengan niat mengabdi diri kepada Allah. Selanjutnya bekerja dengan ikhlas dan amanah. Yang ketiga bekerja dengan semangat gotong royong. Yang keempat bekerja dengan tujuan untuk memperoleh kebahagiaan manusia sejagat. Nah, dalam perjalanan sejarah Islam di Indonesia, ternyata orang-orang muslimah yang tampil ke permukaan baik dalam bidang politik, ekonomi. Dalam bidang ekonomi misalnya umat Islam yang teguh imannya yang mendominasi percaturan perdagangan. Hal ini terbukti dari catatan Taufik Abdullah bahwa dalam tinjauan sekilas pada suku-suku bangsa Indonesia seakan-akan terdapat kesesuaian antara kedalaman penghayatan terhadap Islam dengan kegairahan dalam bidang ekonomi. Maka dapat saya tegaskan bahwa ajaran akidah tetap menjadi landasan dan motivasi
untuk menumbuhkan etos kerja untuk mencari kehidupan ini, dan keimanan ini akan memberi dorongan mencari nikmat Allah yang memberikan jalan keluar apabila berhadapan dengan kesulitan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.